lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Nabil di sini. Semoga Anda semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Mama akan menceritakan kelanjutan cerita yang kemarin. Cerita dari si Mawar, gadis pengguna susuk. Mari kita simak. Ceritanya kemarin pas Mawar sudah berusia 17 tahun ya guys. Mawar kecil sudah beranjak dewasa, remaja. Dia melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di universitas ternama di kota. Kebetulan dia dekat dengan seorang laki-laki. Sebut saja namanya Andi. Andi sosok seorang laki-laki yang dicintai Mawar. Dia berparas ganteng, anaknya orang kaya tentunya, dan banyak dikagumi cewek-cewek cantik, terutama si Mawar itu. Karena saingan Mawar berat dan Mawar merasa tidak percaya diri, takut kehilangan Andi, Mawar melakukan tindakan yang konyol, tindakan yang di luar nalar. Pas liburan semester, Mawar pamit sama ibunya mau pulang kampung. Alasannya mau menjenguk neneknya yang lagi di kampung, katanya kangen sama neneknya, udah berbulan-bulan tidak pulang ke kampung halaman. Setelah diizinkan, Mawar berkemas menuju kampung halamannya. Sesampainya di kampung, Mawar diantar sama tetangganya pergi ke rumah Simbah Dukun. Di situ dia tidak tanggung-tanggung, guys. Dia memasang susuk sekaligus 4. Empat susuk, yang 3 susuk intan dipasang di mukanya, dan yang 1
susuk emas dipasang di alat kewanitaannya. Setelah dikasih tahu si Mbah Dukun pantangan-pantangan yang dihindari, makanan-makanan yang dihindari, Mawar menyetujui dan Mawar segera dibawa ke kamar dan segera Mbah Dukun memasang susuknya itu. Prosesnya sih nggak terlalu lama katanya, tapi pas di bagian bawah itu rasanya pas pemasangan di bagian bawah itu si Mawar merasakan kayak kesedot, kayak ketarik-tarik gitu. Tapi nggak lama sih, cuma sebentar katanya. Dan prosesnya nggak cukup makan waktu lama, cuma sekitar 30 menit. Yang bagian muka yang dipasangin katanya di sini, terus di bibir, terus di tengah-tengah sini. Si Mbak bilang kalau di bibir biar kalau ngomong sama lawan jenis itu langsung tertarik. Ya pokoknya katanya memancarkan sinar aura di wajahnya jadi berseri-seri katanya si Mbah. Sambil promosi-promosi biar susuknya laku. Oke, singkat cerita si Mawar sudah selesai dan kembali ke rumah. Dan malam harinya Mawar merasakan ada yang katanya dia bilang ada yang aneh di badannya. Kalau dia ngaca itu dia senyum-senyum sendiri. Dia bilang mukanya tambah cantik. Iyalah, karena itu susuk itu kan kalau orang bilang katanya sosok kuntilanak masuk ke badan. Dan sosok kuntilanak itulah yang memikat para laki-laki supaya tertarik pada si pengguna susuk itu. Katanya sih. Waktu berjalan, Mawar sudah kembali ke kota lagi dan dia masih berhubungan dengan si cowoknya itu.
Ya alhamdulillah selesai kuliah, Mawar menikah dengan si Andi itu. Ya, rumah tangganya sih berjalan biasa-biasa aja, adem ayem, nggak ada kendala. Dan kebetulan si Mawar dikaruniai 2 anak. Menginjak usia pernikahan yang ke-10 tahun, disitulah awal terjadinya pamor susuk itu sudah mulai memudar. Susuk-susuknya sudah tidak ada kekuatannya lagi. Dan setelah menikah, Mama sudah tidak lagi ke tempat si Mbah Dukun itu. Mungkin kalau sekarang Mbah Dukunnya sudah meninggal kali ya. Mawar membiarkan saja. Dia tidak begitu merespon itu apa masih ada efeknya apa enggak, itu dia sudah tidak peduli lagi, dibiarkan saja. Bahkan Mawar sudah tidak mau mengurusi, toh si Andi pujaan hatinya kan sudah menjadi suaminya gitu. Tapi lama-lama itu susuk itu makin nggak enak. Dia merasakan badannya sudah tidak seseger dulu. Kulitnya sudah kayak mulai menua. Udah banyak keriput-keriput, flek-flek di wajahnya. Ya maklum lah, anak sudah 2. Ya, jadi ya kecantikan kalau termakan usia kan lama-lama kan memudar. Mau pakai susuk, mau nggak pakai susuk. Kalau udah menua ya menua. Mau dikasih susuk selusin 2 lusin ya udah nggak ngefek. Akibat dia mau pakai benda-benda seperti itu, dampaknya terjadi pada dirinya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dari kemaluannya yang dulu dipasangi Mbah Susu itu keluar benda kuning sebesar jarum. Jarum yang buat jahit gitu loh. Pas waktu mau mandi, pokoknya pas waktu di kamar mandi gitulah, terus jatuh ke lantai. Terus Mawar membiarkan aja, dia udah nggak peduli. Bahkan dia sudah memakan pantangan-pantangan itu katanya. Dulu kan si Mbah mengingatkan kalau nggak boleh makan pisang emas, sama sayur labu kuning, terus nggak boleh makan serondeng. Kalau orang Jepara pasti tahu serondeng yang dari kelapa parut terus dibumbuin, itu namanya serondeng.
Semua dimakan, pantangan itu dimakan semua. Mawar udah nggak peduli sama susuknya itu. Susuk yang di kemaluan sudah jatuh. Mawar sudah nggak peduli lagi, dibiarkan begitu saja. Selang beberapa hari, mukanya si mawar ini tumbuh benjolan-benjolan segede biji kacang. Sudah berobat kemana-mana nggak sembuh. Ya kayak jerawat batu gitu loh. Yaitu mungkin efek dari susu itu, guys. Karena susuk itu kan ada aura mistisnya. Ya mungkin Mbah Dukun itu kan pengerjaannya kan bersekongkol dengan kodam-kodam makhluk-makhluk halus gitu ya. Yang menarik untuk memikat lawan jenis. Karena si mawar sudah nggak peduli dan dia sudah nggak mau menggunakan susuk, bahkan pantangannya sudah dimakan. Jadi susuk itu mungkin apa ya? Kalau orang Jawa bilang tuh raine dombledos. Mukanya pada keluar. Apa itu? Kayak itu, bahasa kayak jerawat batu, bintik-bintik besar gede gitu. Si mawar bingung. Dia nggak berani cerita sama suaminya. Sana kemari berobat ke dokter kulit, ke obat segala macam, udah nggak sembuh. Sampai ada yang menyarankan dia disuruh ke rumah Pak Kiai. Dan benar. Kebetulan dia dikasih tahu temannya kalau ada seorang kiai yang bisa meruqyah dan menghilangkan susuk-susuk yang sudah tidak berfungsi itu. Karena kalau nggak dibuang, nanti kalau menjemput ajal, susah. Dan akhirnya si mawar diruqyah sama Pak Kiai. Mawar sudah kapok dan dia sudah menyadari kalau perbuatannya itu salah. Efeknya itu tidak langsung, bahkan 10 tahun baru kelihatan kan efek negatifnya. Jadi mawar alhamdulillah diruqyah sama Pak Kiai. Sedikit demi sedikit benjolan-benjolan di mukanya itu mengecil, ngempes, dan sekarang mawar sudah lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Dan pengalaman ini diceritakan mawar sendiri ke Mama Nabil. Yaitu guys, kalau berani berbuat melanggar aturan-aturan hukum agama ya begitu akibatnya. Kepingin cantik, kepingin disayang pasangan, nggak haruslah memasang susuk-susuk yang penuh resiko itu. Cukup
kita berpikir positif, mantap, karena segala sesuatu di dunia ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak terjerumus dalam hal-hal kemistisan seperti itu. Kalau menurut mama ini, mama rasa itu tindakan yang konyol. Mawar itu masih muda, kenapa dia harus menggunakan begitu-begituan, ya kan? Ya sudah guys, cukup di sini dulu cerita dari Mama Nabil. Lain kali kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lebih seru. Oke?